Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan firman Tuhan yang diberikan satu topik karakter dan pelayanan kita. Judul ini diambil dari dasar Alkitabnya di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 5b sampai 6, pasal 5 ayat 9 sampai 10. Berbicara masalah karakter, ini sangat penting di dalam kehidupan kita, baik di dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia rohani. Karakter ini merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita melihat karakter menurut Alkitab. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 bisa dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lalu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Kedua ayat ini sama-sama mengacu kepada orang muda. Mengapa orang muda ini perlu dididik? Supaya orang muda ini bisa menjadi teladan. Jadi teladan bagi orang percaya. Jadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, bahkan di dalam kesetiaan dan juga di dalam kesucian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melihat kedua ayat ini, maka kita tidak boleh mengabaikan karakter kita. Ada pepatah mengatakan bahwa kebiasaan akan menjadi karakter. Ini adalah sebuah pepatah yang memang benar-benar terjadi dan tidak bisa disangkal. Kalau kita terbiasa hidup menjadi orang yang kotor, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita akan menyukai hal-hal yang kotor, dan lama-kelamaan ini akan membentuk kepribadian kita. Lalu bagaimanakah definisi karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu bisa dikatakan bahwa bawaan kepribadian kita, budi pekerti, perilaku kita, tabiat kita, temperamen kita, dan juga watak. Namun di dalam kesekian kata ini saya akan mengambil satu kata, yaitu watak. Watak ini adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Nah, misalnya pencuri itu meskipun sudah dipenjara beberapa kali, maka dia akan tetap mencuri. Dia tidak akan kapok, karena karakter pencuri ini, sifat pencuri ini sudah menjadi susunannya. Maka mau dikasih bagaimanapun, dia tidak akan kapok. Oleh sebab itu, sekali lagi, karakter ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karakter ini sesungguhnya 30% itu kita bawa sejak lahir. Jadi kalau orang tua kita rajin, maka rajin ini akan kita bawa, kita warisi, tetapi hanya sebesar 30%. Sebetulnya karakter kita ini akan dibentuk 70% dari kebiasaan kita. Jadi apa yang kita latih setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, nah itu akan membentuk kepribadian kita, atau kita sebut sebagai karakter kita. Di dalam gambar ini, bagaimanakah tanggapan saudara? Ketika gambar ini memperlihatkan karakter yang sangat tidak baik, kemalas-malasan, hanya nonton TV, kamarnya sangat berantakan, dapurnya sangat kotor. Nah, ini bisa terjadi karena kebiasaannya setiap hari dibentuk seperti ini. Lalu bagaimanakah tanggapan saudara ketika gambar ini? Nah, di sini kita melihat ada orang muda, dia mati-matian untuk belajar.
Juga ada kamar yang sangat bersih, rapi, sangat elok untuk dipandang oleh mata. Begitu pula dengan ada kamar dapur yang bersih. Wah, ini tidak hanya bersih tetapi juga sangat rapi. Nah, ini juga bisa terjadi karena dari kebiasaan seseorang. Di dalam poin pembahasan kita hari ini, saya akan membicarakan 3 poin besar. Nah, yang pertama adalah karakter pelayanan sebagai orang Kristen, juga pengaruh karakter di dalam pelayanan, dan juga latihan karakter Kristiani di dalam pelayanan kita. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pelayanan orang Kristen. Kata melayani di sini, ini saya rasa sudah tidak asing bagi kita. Pelayanan kita ini artinya kita mau melayani semua orang. Kita mau berkorban bagi orang lain. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5-6, khususnya ayat 6 ini dikatakan bahwa dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam. Jadi inilah dasarnya kita melayani. Bukan karena kemauan kita, bukan karena kita ingin dilihat orang, tetapi karena kita adalah umat kerajaan. Kita adalah imam-imam. Maka dari itu kita perlu melayani. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9-10, khususnya di ayat 10 dikatakan bahwa dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sesungguhnya di dalam pelayanan kita sedang berlatih memperhidupkan satu kehidupan kerajaan, satu kehidupan imam, karena kelak kita akan memerintah menjadi raja di atas muka bumi. Pelayanan kita merupakan persembahan kita bagi Kristus. Kalau pelayanan kita asal-asalan, hanya sekedar untuk dilihat orang, maka bisa dipastikan itu tidak akan membuat Kristus menjadi senang. Itu kita bisa pastikan bahwa pelayanan kita ini itu tidak bisa berguna bagi orang lain. Karena itu melalui firman ini benar-benar diperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan kita setiap hari adalah persembahan kita kepada Kristus. Entah itu kita melayani manusia, melayani orang dosa, melayani siapapun. Ini bukan karena rutinitas kita, tapi kita sedang mempersembahkan persembahan rohani. Karena di dalam 1 Petrus 2:9 firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa kita dijadikan seperti ini? Supaya kita beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oleh sebab itu, pelayanan kita sebagai orang Kristen setiap hari perlu adalah pelayanan yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Nah, untuk itu karakter kita ini sangat mempengaruhi pelayanan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita perlu jadi orang yang rajin. Kita perlu dilatih agar setiap hari tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sesungguhnya bagaimana kita melatih roh? Kita perlu rajin memanggil nama Tuhan. Kita perlu rajin memuji Tuhan, perlu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Maka roh kita akan menyala-nyala. Kita juga perlu memberitakan firman setiap waktu, baik atau tidak baik waktunya. Karena kalau kita melatih diri kita untuk memberitakan firman setiap hari, maka karakter rajin akan terbentuk di atas diri kita.
Bapak, Ibu, dan saudari sekalian, sesungguhnya Tuhan dapat memakai seseorang dengan besar-besaran karena karakternya. Kalau karakter seseorang tidak tepat, maka Tuhan tidak bisa memakai dia secara besar-besaran. Sebaliknya, kalau karakternya adalah karakter yang baik, karakter yang bagus, maka Tuhan ada jalan untuk memakai dia secara besar-besaran. Karena itu mari kita berlatih sama-sama di dalam pelayanan kita, di dalam hidup Kristiani kita perlu melatih karakter kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 17, juga di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Di sana ada frase yang dikatakan, yaitu frase segera. Kata segera ini harus kita latih di dalam setiap saat. Tidak boleh menunda di dalam menaati firman Tuhan. Kita perlu berlatih berlari di dalam jalur perlombaan. Begitu juga di dalam Yohanes 7 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, karakter ini kita perlu latih. Maka dengan demikian kita akan mengenal segala hal yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudari, Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 dia mengatakan bahwa dia mengejar kalau dia dapat juga menangkapnya, karena dia pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus telah ditangkap oleh Kristus. Itulah dia bisa melupakan apa yang di belakang, mengarah-arahkan diri kepada apa yang di hadapan. Bahkan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Semoga ini juga menjadi daya dorong bagi kita, bahwa kita telah ditangkap oleh Kristus, maka kita tidak bisa asal-asalan hidup. Kita perlu melatih karakter kita, harus menyala-nyala di dalam roh. Kita harus membara. Roh kita membara, maka saudari, kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang tepat. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kita perlu rajin setiap saat, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memberitakan firman Tuhan. Maka dengan demikian roh kita akan semakin dikuatkan, roh kita akan semakin menyala-nyala. Semoga firman ini jadi berkat bagi kita, bahwa bukan hanya di dalam dunia saja bahwa karakter kita harus dilatih, tetapi di dalam perkara rohani pun karakter kita harus dilatih. Karena kita bukanlah orang yang sembarangan hidup, tetapi kita adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah, imamat yang raja, umat yang telah ditebus oleh Allah. Maka sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita adalah kehidupan yang sepenuhnya menampilkan atribut-atribut kebajikan-kebajikan yang berasal dari Allah. Mulia bagi nama Tuhan. Amin.